Tangisan hati sang anak, sebuah pengakuan bukan keluhan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasobi azmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita tundukkan hati, kita basahi lisan dengan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah mempertemukan kita dalam narasi ini yang penuh berkah. Sebuah narasi untuk merenung, untuk menghadirkan rasa dan untuk membisikkan doa. Saudaraku, hari ini izinkanlah saya membawakan sebuah renungan yang mungkin terasa getir, sebuah getaran hati yang bukan datang dari keluhan, melainkan dari sebuah pengakuan yang tulus seorang anak kepada ibundanya, kepada Robnya, dan kepada takdir yang masih tersembunyi. Tema kita hari ini, Ibu maafkan anakmu yang masih dalam penantian. Pengakuan dan tangisan diam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rohim. Duhai ibuku, permata hatiku, surga di telapak kakimu. Jika ada satu pinta yang paling kuinginkan, itu adalah melihat senyummu yang paling tulus, yang tanpa gurat, khawatir, tanpa bayangan kesedihan. Tapi aku tahu dan aku merasa bahwa di usiaku yang sudah hampir 40 tahun lebih ini, air matamu sering jatuh diam-diam. Aku tahu, Bu, aku sangat tahu. Setiap kali ada yang bertanya di acara apapun, seperti di pengajian atau sekedar di depan teras rumah kita, setiap kali ada kerabat yang menelepon dan basa-basi, anaknya yang itu kok belum juga ya? Sudah hampir 40 tahun loh. Nanti keburu tua, kapan mau mantu? Aku tahu, Bu, di depan mereka engkau pasang senyum paling tegar. Engkau katakan, doakan saja jodoh di tangan Allah. Tapi di malam hari aku tahu hatimu teriris. Aku tahu engkau menangis, engkau merasa gagal, engkau merasa malu, dan yang paling menyakitkan bagiku, engkau merasa kasihan padaku. Ibu, maafkan aku karena takdirku ini membuatmu harus menanggung beban sosial yang begitu berat. Maafkan aku jika penantianku menjadi bisik-bisik yang menyakitkan di telingamu. Demi Allah, Bu, sungguh anakmu ini bukan tidak berjuang. Aku bukan diam berpangku tangan. Perjuanganku di usia ini bukan lagi sekedar mencari, Bu. Perjuanganku adalah menjaga hati agar tidak berburuk sangka pada takdirnya. Perjuanganku adalah tetap memperbaiki diri di tengah rasa lelah dan sepi yang seringkali memeluk erat. Aku sudah mencoba membuka hati, Bu, tapi kolbu ini belum juga Allah getarkan pada seseorang yang tepat. Jodoh itu rahasianya, Bu, tertulis di lauhul mahfuz, dan aku masih setia menanti rahasia itu disingkapnya. Dan di atas itu semua, Bu, ada realita yang tak bisa kusembunyikan. Ibu tahu sendiri bagaimana kehidupan sekarang. Ini bukan soal aku tak bersyukur, tapi aku takut, Bu. Aku melihat gaji yang kuterima setiap bulan. Alhamdulillah, cukup untuk diriku sendiri, untuk sedikit berbagi denganmu. Tapi untuk memulai hidup baru, untuk menafkahi seorang istri yang adalah amanah, untuk menyambut seorang anak yang berhak atas kehidupan layak, aku takut, Bu. Aku takut jika aku memaksakan diri menikah hanya karena desakan usia atau omongan orang, aku akan menjadi suami yang zalim, suami yang tak mampu menafkahi dengan layak. Aku takut membawa anak orang ke dalam kesulitan bersamaku. Bukankah menikah itu untuk ibadah? Bagaimana aku bisa beribadah dengan tenang jika untuk kebutuhan pokok saja masih menjadi kecemasan?
Aku tidak ingin memulai sebuah sunnah dengan melanggar hak-hak dasar pasanganku kelak. Ini bukan soal kemewahan, Bu. Ini soal tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi, Bu, disinilah kita berdua menangis tapi dalam ruang yang berbeda. Ibu menangis di bantalmu karena omongan tetangga. Aku menangis di atas sajadaku di sepertiga malam saat tak ada yang melihat. Saat ibu berbisik dalam doamu, "Ya Allah, kapan anakku menikah?" Aku di sini berbisik dalam sujudku, "Ya Allah, aku lelah, aku sepi, aku ingin sekali menikah, tapi aku juga takut, aku tak berdaya, tolong kuatkan aku, tolong mampukan aku." Tangisan kita sama, Bu, sama-sama perih, sama-sama berharap. Maka dengarlah, Bu, ini bukan keluhan, sungguh ini bukan keluhan. Ini adalah pengakuan hambamu yang lemah. Ini adalah pengakuan seorang anak yang teramat mencintaimu, yang tak ingin kau bersedih, namun juga tak bisa melawan garis takdir yang belum terbuka dan realita yang begitu nyata. Peluklah aku dalam doamu, Bu. Karena hanya dengan doamu yang bisa menembus langit, mengubah takdirku. Hadirin yang mulia, kita renungkan bersama, tidak semua penantian adalah keengganan. Kadang penantian adalah kesabaran di atas takdir yang belum digariskan. Kepada para ibu, jangan pernah menghakimi penantian anak Anda. Teruslah berdoa, karena doa ibu adalah yang paling didengar oleh arasinya. Sebagai penutup, mari kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita, hadirkan air mata penyesalan dan permohonan. Memohon agar kita semua dikuatkan dalam setiap takdir dan segala kesukaran hidup kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Ya Robbana, ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang memiliki langit dan bumi, Engkau yang menggenggam takdir kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa yang membuat jodoh kami tertahan, dosa-dosa yang membuat rezeki kami tersekat. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, khususnya ibunda kami. Angkatlah beban kesedihan yang selama ini ia pikul karena menanti. Berikan ia kelapangan hati dan kesabaran yang tak terbatas. Ya Allah, ya Mughni, ya Fatah, ya Rozak, lapangkanlah rezeki kami. Wahai Engkau yang Maha Pembuka pintu rezeki, mampukan kami secara finansial agar kami bisa menyempurnakan setengah agama kami tanpa harus menzolimi diri sendiri atau pasangan kami kelak. Bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya agar kami bisa membahagiakan ibu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu dengan air mata yang tumpah ini. Jika memang sudah waktunya, segera hadirkanlah pasangan hidup yang terbaik, yang soleh-soleha, yang akan menjadi penyejuk mata bagi kami dan bagi ibu kami. Dan jika penantian ini masih panjang, ya Allah, kuatkan kami, jauhkan kami dari rasa putus asa. Kuatkanlah hati kami dalam penantian yang panjang ini. Jadikanlah setiap lisan yang menyakiti hati ibu kami menjadi sebab terbukanya pintu rahmat dan jodoh kami. Jadikanlah setiap air mata kami berdua, ibu dan anak, sebagai penggugur dosa. Robbana la tuhidna innashina to'na. Robbana wal tahmil alaina isran kama hamaltahu aladina min qablin. Robbana wala tuhamilna malatoh wa matokata lanabi wafu'ana wafirlana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, hanya itu yang bisa kami sampaikan narasi di kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan perenungan kita bersama tanpa ada niat menghakimi, menggurui,
tanpa keriaan dan tanpa perlu melihat siapa yang menyampaikannya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang salah, itu murni datangnya dari pribadi kami sendiri, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kerendahan hati, terima kasih telah mendengarkan narasi yang panjang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.